Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Sauki, NPM saya 130, 110, 190, 150. Di sini saya akan melakukan klinika skill lab 2 ANBSS, yaitu reflex dan coordination test. Sebelumnya kita akan mencuci tangan dahulu. Oke, setelah itu kita akan menanyakan identitas pasien dulu sebelum memulai tes. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Sauki. Saya bekerja di klinik Pajajaran ini. Boleh perkenalkan nama Bapak siapa? Oh, Ahmad. Oke. Umur Bapak berapa tahun ya? Oke, 30 tahun. Bapak kerja apa? Oh, web designer. Saya juga dulu pengen jadi itu, Pak. Kemudian Bapak tinggal di mana ya? Oh, Jalan Soekarno-Hatta. Oh, itu ke rumah saya, Pak. Oke, sebelum itu kita akan menggunakan hammer untuk mengetes tesnya. Dan karena hammer saya hilang, saya menggunakan OP. Oke, pertama-tama kita akan mulai dengan bicep test dulu. Permisi Pak, boleh maaf ya Pak kalau tidak nyaman. Kemudian kita akan mensantaikan atau merefleksikan tangan pasien tersebut. Oke. Pertama-tama kita sebelum kita melakukan bicep test, kita akan menahannya dengan jempol agar tidak terlalu sakit. Pak, isi Pak. Oke. Kemudian kita akan melakukan tricep test, yaitu di bagian tangannya, di atas bagian belakang tangannya itu. Kita menahannya dengan jempol juga, 2 jari di atas ulnar. Oke. Hasil yang diharapkan adalah fleksi dari pasien tersebut. Kemudian kita akan melakukan brachioradialis test, yaitu di wristnya pasien. Oke. Hasil yang diharapkan adalah supinasi. Kemudian setelah itu kita akan melakukan knee jerk atau patella reflex dengan menahan tangan kita di bawah kakinya, dan kita akan mengetuk bagian patelanya. Hasil yang diharapkan adalah ekstensi. Kemudian kita akan melakukan Achilles test, yaitu dengan melipat kaki pasien. Kemudian kita akan mengetuk bagian Achillesnya. Hasil yang diharapkan adalah patella refleksi, patella ekstensi. Setelah itu kita akan melakukan abdominal test, yaitu sebelumnya kita meminta pasiennya itu untuk membuka bajunya. Pak, misi Pak, mungkin tidak nyaman, bolehkah saya membuka baju Bapak dulu atau Bapak angkat bajunya aja? Oke. Kemudian kita akan melakukan mencari garis tengahnya dan mengetuknya. Oke. Kemudian saya akan melakukan pengecekan pada bagian patologisnya. Pertama kita akan melakukan Babinski, yaitu kita menggunakan bagian bawah dari hammer kita, kemudian mengelusnya dari bagian lateral menuju base foot atau bagian jari-jarinya. Bila positif, hasil yang dicari adalah fleksi dari jari-jari. Kemudian kita akan melakukan cadok, yaitu dari lateral dorsal footnya. Oke. Sama hasil yang kita dicari seperti Babinski juga. Kemudian kita akan melakukan Oppenheim, yaitu kita menggunakan telunjuk kita dan jari tengah, kemudian kita urut dari bagian patelanya menuju bagian kakinya. Oke. Kemudian kita akan melakukan pengetesan Schaffner, yaitu kita akan mengangkat kaki pasien dan menekan bagian Achillesnya. Sama yang dicari juga adalah hasil refleksi dari jari-jarinya. Kemudian kita akan melakukan Russell 5, yaitu mengetuk bagian
kemudian kita mengetuk bagian plantar pedis dari pasien tersebut. Yang kita harapkan adalah kontraksi dari jari-jari. Kemudian kita akan melakukan Mendel. Kemudian kita akan melakukan Mendel, yaitu mengetuk bagian dorsal pedis dari pasien tersebut. Kemudian kita akan melakukan Hoffmann-Trommer. Oke, di Hoffmann-Trommer sendiri kita akan melakukan pengetesan pada jari tengah pasien. Oke. Kemudian kita akan melakukan jari telunjuknya. Nah, jari telunjuknya ini nanti kita akan memegang jari telunjuknya, kemudian akan dites ke atas. Bila ke atas dan tangannya berkontraksi, kontraksi dari jari-jari lain, itu berarti pasiennya itu adalah Hoffner. Dan kemudian Trommer. Dan kalau Trommer sendiri, dari jari tengahnya pasien ketika kita menjentik jari tengahnya ke bawah, bila jari-jari lain berkontraksi, dia positif Trommer. Oke, kita akan melakukan primitive test, yaitu yang dimulai dengan glabellar reflex, yaitu mengetuk bagian tengah di antara dua alis pasien tersebut dan melihat respon dari kedip pasien. Atau gini juga. Oke. Kemudian kita akan melakukan snout test, yaitu di antara hidung pasien dan mulut pasien, kita akan mengetuk apabila ada respon abnormal, yaitu mengerucut. Oke. Kemudian kita akan pindah ke tangannya. Kita akan melakukan palmar mental reflex, yaitu menggores bagian palmarnya dan mengecek bila ada abnormal yang terjadi. Dan kemudian kita akan melakukan grasp test, itu seperti menggenggam pasien. Bila terjadi abnormal, biasanya itu akan menggenggam kembali. Oke, kemudian kita akan melakukan meningeal test. Oke, pertama-tama, maaf bila blocking, kita akan melakukan dengan menggerakkan kepala pasien ke kanan dan ke kiri untuk mengecek bahwa ada nuclear rigidity. Oke, kemudian kita akan melakukan neck stiffness-nya untuk dan memegang bagian belakang kepala necknya dan mengangkatnya pelan-pelan. Kita akan melihat pada dagu pasien dan ekspresinya apakah dia merasa kesakitan atau tidak. Dan kemudian kita akan melihat kakinya juga untuk ada terjadinya Brudzinski 1 atau tidak. Oke. Dan kemudian kita akan mengetes Brudzinski 3 dengan menekan zygomatic bone-nya. Apakah ada fleksi? Kita lihat bagian bawahnya apakah ada fleksi. Oke, tidak. Kita akan melakukan Lasik sign. Lasik sign dengan mengangkat kaki pasien 70 derajat. Oke. Gimana, Pak? Dan mengecek bila kepada pasiennya apakah sakit atau tidak. Dan kemudian kita akan melakukan Kearney sign. Kearney sign itu mengangkat kaki pasien setinggi 90 derajat, kemudian menekuknya 90 derajat. Nah, ketika pas 90 derajat ini kita akan menekuk sedikit aja, dan membentuk sudut kayak sekitar 140-an, 130-an. Oke. Dan kedua kaki. Nah, dan kita mengecek pada kaki satu laginya, apakah ada Brudzinski 2. Oke. Kemudian kaki satu lagi. Oke. Dan terakhir untuk Brudzinski 4, kita akan menekan bagian abdomen dari pasien tersebut. Dan mengecek apabila ada fleksi dari kaki pasien tersebut. Oke.
sekian dari tes tersebut. Eh, Kesimpulannya, Pak, Bapak dinyatakan sehat dan tidak ada gejala apapun. Kita akan memberitahu pasien apakah dia sakit apa atau dia diagnosis apa, dan memberikan kesimpulan kepada pasien. Sekian dan terima kasih.